Ibu sudah pernah mendengar program Kemendikbudristek pembatik ya? Sudah pernah atau mungkin di sekolah Bapak Ibu ada rekan sejawatnya yang mengikuti program pembatik? Oke, baik. Jadi untuk kita agar kita sebagai pendidik survive di keadaan zaman yang sekarang ini telah terjadi inovasi dan transformasi teknologi digital, Bapak. Hal ini menjadi tantangan kita sebagai pendidik untuk terus berinovasi ya, dan bertransformasi menghadirkan teknologi informatika dan komunikasi dalam pembelajaran. Jadi kita dituntut untuk menuntun peserta didik menumbuhkan sesuai bakatnya dan berpusat pada siswa agar pembelajaran kita yang menyenangkan. Jadi Kemendikbudristek itu membuat sebuah wadah, yaitu program atau kegiatan pembatik Bapak Ibu. Nah, itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik atau kita sebagai pendidik untuk mengajar. Nah, kebetulan di sekolah kami SMK Negeri 1 Kalijambe ada beberapa rekan kami yang mengikuti program pembatik. Namun untuk pada tahun ini ada salah satu rekan kami yang lolos naik ke level 4 yang nanti kemudiannya akan disematkan sebagai duta teknologi Kemendikbudristek. Banyak tugas dan banyak informasi, banyak kolaborasi untuk kita survive di zaman yang era digital sekarang ini. Kepada beliau, Ibu Nafila Intan Naomi, saya persilahkan untuk aksi suruh berbagi inovasi sahabat teknologi yang akan dipaparkan oleh beliau. Monggo Ibu Nafila. Oke, baiklah, terima kasih Bu Zaila. Sebelumnya saya di sini mau mendiseminasikan terlebih dahulu apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program Kemendikbud, yaitu pembatik. Di sini saya ingin memberikan sedikit pemahaman kepada Bapak Ibu, sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tentang inovasi pembelajaran adaptif yang memanfaatkan Google Sites, Kahoot, dan juga Wordboard. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada yang pernah menggunakan beberapa aplikasi atau alat pembelajaran ini di pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Namun saya akan memberikan sedikit pemahaman lagi tentang bagaimana cara memanfaatkan Google Search ini di pembelajaran. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nafila Intan Naomi, salah satu guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Kalijambe, dan saat ini saya menjadi salah satu sahabat teknologi Jawa Tengah 2023 yang akan bersaing dengan 29 teman saya untuk menjadi duta teknologi Jawa Tengah 2023. Oke Bapak Ibu, pertama saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang pembelajaran adaptif. Pembelajaran di kurikulum Merdeka ini kita punya banyak sekali metode yang bisa kita terapkan di pembelajaran sehari-hari. Salah satunya adalah pembelajaran adaptif. Dan pembelajaran adaptif itu di sini saya memberikan sedikit penjelasan bahwa pendekatan ini termasuk pendekatan yang revolusioner dalam dunia pendidikan yang meresapi esensi bahwa setiap siswa itu memiliki jalur pembelajaran yang unik. Biasanya pembelajaran terdiferensiasi itu kalau biasa teman-teman membicarakan. Terus ada pula tujuan dari pembelajaran adaptif ini, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Jadi guru itu menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan bagaimana sih setiap anak itu bisa menerima pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Selanjutnya, ada pun pengertian pembelajaran adaptif menurut para ahli. Saya mengambil satu teori dari Gianti tahun 2021. Guru mempertimbangkan ketersediaan alat, kondisi lingkungan dan peserta didik. Biasanya pertimbangan ini itu ditentukan juga dengan tujuan agar memaksimalkan pembelajaran.
Dalam pembelajaran adaptif menurut ahli ini kita sebaiknya mempersonalisasikan pembelajaran. Jadi setiap individu itu butuhnya apa dan guru itu mampu memberikan fasilitas seperti apa untuk siswa tersebut. Selanjutnya pentingnya personalisasi pembelajaran. Kita sebagai pendidik sebaiknya lebih mengenali seperti apa siswa-siswa kita dalam setiap proses pembelajaran. Dengan mengidentifikasi kebutuhan unik siswa tersebut, pembelajaran adaptif memungkinkan penyajian materi secara khusus sesuai dengan kecepatan belajar dan gaya belajar setiap siswa. Hal itu bisa mempermudah guru dalam memahamkan siswa dalam memberikan materi seperti itu. Selanjutnya ada pun beberapa manfaat tentang pembelajaran yang adaptif. Pertama, individualisasi instruksi. Jadi guru bisa memberikan instruksi personal kepada anak. Oh, anak A butuhnya apa, oh anak B butuhnya apa, seperti itu maksud dari pembelajaran adaptif ini. Terus meningkatkan keterlibatan siswa ketika kita sudah mengetahui oh anak ini butuhnya ini, kita berikan ini. Anak akan punya rasa bahwa oh saya bisa ikut nih dalam pembelajaran, oh saya kayaknya mampu nih ikut dalam pembelajaran ini soalnya Bu ini memfasilitasi ini, seperti itu. Keterlibatan itulah yang akan muncul ketika kita memberikan pembelajaran adaptif yang personal itu. Terus pemantauan progres, kita bisa melihat oh anak itu bisa mengikuti pembelajaran dalam waktu real time, waktu itu juga. Anak itu oh ini dia tidak bisa mengikuti standar teman-temannya soalnya oh kita harus memberikan stimulasi ini. Oh teman-temannya sudah cukup dengan stimulasi ini berarti kita ke situ. Oh kita bisa melihat waktu perkembangan setiap anak itu real time seperti itu. Terus efisiensi waktu. Kita bisa mempersingkat waktu dengan cara mempersonalisasikan pembelajaran tersebut. Jadi seumpama satu materi itu kita harus menyelesaikan 3 minggu. Dalam 3 minggu itu kemungkinan kita akan bisa menyelesaikannya seperti itu sebagai guru. Terus keterlibatan mandiri. Anak-anak semuanya pasti akan merasa oh aku ternyata bisa ya kayak teman-temanku, berarti aku bergabung dengan dia pun bisa, seperti itu. Keterlibatan antara satu dan lain individu sehingga terciptalah pembelajaran yang kooperatif seperti itu. Terus ada dukungan untuk yang berkebutuhan khusus. Dengan pemanfaatan pembelajaran adaptif, kita seumpama kalau di sini ada beberapa anak yang spesial, ada di kelas 10 itu ada anak yang memang agak lambat perkembangannya, memang dia sudah cacat dari lahir. Kalau anak kelas 2 di sini ada anak yang dia memang punya sakit tumor otak dan dia tidak bisa mengikuti kemampuan teman-temannya setara. Jadi setiap guru atau saya pribadi pun dalam memberikan pembelajaran itu menyesuaikan dan penilaiannya pun harus disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Itulah manfaat dari pembelajaran adaptif ini. Selanjutnya saya akan jelaskan beberapa alat-alat yang biasa saya gunakan dalam pembelajaran sehari-hari saya. Yang pertama ada Google Sites, ada Kahoot, dan ada Wordwall. Di level ketiga kemarin saya membuat sebuah inovasi pemanfaatan Google Sites yang saya buat sedikit mirip game sehingga anak bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih menarik, seperti itu. Karena saya melihat itu di sekitar saya, anak-anak itu oh pembelajaran itu kayaknya sangat-sangat tidak seru ya, seperti itu. Tapi ketika saya mempraktekkan penggunaan game ini, anak-anak jadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Akhirnya saya punya ide untuk oh baiklah aku akan bikin pembelajaran ini menjadi lebih menyenangkan dengan Google Sites yang dikolaborasikan dengan Kahoot dan Wordwall. Sebelumnya saya berikan penjelasan dulu apa itu Google Sites. Google Sites adalah salah satu platform web yang difasilitasi oleh Google Workspace yang mungkin guru itu bisa menciptakan sumber daya pendidikan interaktif tanpa melakukan coding. Kalau Bapak Ibu biasanya bikin web melalui domain atau hosting, itu Bapak Ibu harus mempunyai kemampuan coding, biasanya minimal HTML atau Java. Nah, melalui Google Sites ini
Bapak Ibu itu tidak perlu memanfaatkan pengetahuan itu karena bikin coding HTML itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas Google ini. Dan keuntungannya juga dia mudah, cepat, dan terintegrasi dengan Google Workspace. Jadi dalam menggunakan Google Search ini Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan Google Form, Google Doc, Google Slides, Google Spreadsheet kayak gitu. Diintegrasikan dengan Google Sites. Terus ada pun yang kemarin saya buat contoh tata letak desain yang efektif. Ini yang saya buat di level ketiga kemarin. Tampilan pertamanya itu ada yang pink itu, jadi welcome dulu, selamat datang. Lalu penjelasan chapter, ada juga judul materi, ada juga di sini itu learning objective, ada target kelas, kurikulum, dan apa saja materi yang akan saya masukkan di situ. Terus di sebelah sini itu yang gambar nomor 3 itu adalah ada materi, ada game yang akan saya berikan ke anak-anak sebagai evaluasi harian. Terus ada pun informasi cara penggunaan web ini. Terus yang terakhir itu ada beberapa jenis permainannya, ada matching pairs, ada match up, ada juga quiz. Nah, di dalam game yang pojok itu saya menggunakan dua macam permainan, yaitu menggunakan Kahoot yang pertama, yang kedua menggunakan Wordwall. Kenapa kok saya memilih dua itu? Karena dia tidak membutuhkan effort sinyal yang kencang seperti itu. Kalau mau lihat nanti bisa saya bukakan. Ini ada link menuju sites yang sudah saya buat itu. Terus langkah-langkah untuk membuat Google Sites itu, pertama kita membuka atau login dulu dengan akun Google kita. Selanjutnya akses Google Sites di pojok kanan itu ada titik-titik itu, biasanya diklik ada tulisannya sites gitu. Terus klik buat ataupun bisa kita pilih template. Terus atur tata letak yang sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Lalu sesuaikan pengaturan publikasi, bisa langsung dipublish atau kita edit dulu bisa. Terus ada pun juga saya akan memperkenalkan Kahoot. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah sangat-sangat familiar dengan Kahoot. Sebenarnya saya termasuk yang terakhir tahu Kahoot, soalnya saya biasanya Kahoot itu apa sih, dari teman-teman malahan yang memberitahu kepada saya. Tapi setelah saya mencoba, ternyata kalau digunakan untuk pembelajaran dan permainan secara kelompok itu lebih menyenangkan karena ada tulisan peringkat berapa, kelompok berapa, seperti itu. Terus di sini Kahoot itu termasuk platform interaktif yang memungkinkan guru untuk membuat kuis online secara seru, mendorong partisipasi siswa dan meningkatkan pemahaman materi untuk meraih pembelajaran yang menyenangkan. Terus ada pun ini cara membuat kuis interaktif di dalam Kahoot. Yang pertama, Bapak Ibu login terlebih dahulu, lalu membuat kuis, lalu tambahkan pertanyaan yang Bapak Ibu harapkan, atur waktu dan poin, dan ketika sudah selesai Bapak Ibu guru bisa membagikannya kepada siswa-siswa. Atau bisa juga ada pilihan embed di sana, ambil kodenya buat disisipkan ke dalam Google Sites itu. Nanti saya kasih lihat punya saya. Terus ini integrasi Kahoot dengan pembelajaran adaptif. Jadi integrasi Kahoot dengan pembelajaran adaptif meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas instruksi. Guru dapat mengadaptasi kuis berdasarkan kemajuan siswa, menyesuaikan kesulitannya dengan sesuai kemampuan siswa tadi, dan memberikan umpan balik secara personal. Jadi kita bisa, anak ini ternyata dalam mengerjakan kurang cepat. Kenapa? Kita bisa tahu. Kita bisa menanya anaknya juga. Terus ini menciptakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan, dimaksimalkan pemahamannya, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam setiap sesi pembelajarannya. Seperti itu. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Wordwall. Mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan Wordwall karena menurut saya ini adalah salah satu alat bantu Bapak Ibu dalam membuat aplikasi atau membuat permainan yang ringan tapi jarang orang tahu. Pengenalan Wordwall di sini saya menuliskan bahwa Wordwall sebagai alat pembelajaran yang kreatif yang memungkinkan guru membuat aktivitas interaksi seperti kuis yang mirip seperti
seperti Kahoot sebenarnya. Cuman kalau Kahoot itu kan pilihan model kuisnya sedikit. Nah di Wordwall ini dia lebih banyak daripada yang di Kahoot. Kalau Kahoot itu kan harus yang pro ya yang banyak. Kalau di Wordwall ini yang pro sama yang gratis itu hampir sama jumlahnya. Terus bisa bikin aktivitas interaksi kuis, teka-teki kata, terus permainan vocab yang biasanya saya gunakan. Terus menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Bapak Ibu bisa bikin anak jadi lebih tertarik seperti itu. Terus ini ada cara membuat aktivitas interaktif dengan Wordwall. Yang pertama, Bapak Ibu perlu login terlebih dahulu, bikin akun di situ. Terus ada pilihan untuk membuat kontennya. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih, terus atur desain dan tampilannya sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Di sana ada banyak sekali template-nya. Terus simpan dan bagikan kepada anak-anak ataupun bisa di-embed juga seperti yang di Kahoot tadi. Terus ini integrasi Wordwall dalam konteks pembelajaran adaptif. Yang pertama, pembelajaran bisa lebih personal. Kenapa? Karena di sana itu ada peringkat-peringkatnya Bapak Ibu. Peringkatnya itu tergantung dengan kecepatan anak sendiri seperti Kahoot tadi, cuman perlu submit. Kalau yang tadi kan secara otomatis anak kan sudah submit di awal. Kalau dengan Wordwall anak-anak itu harus memberikan nama di bagian akhir seperti itu. Jadi tergantung kecepatannya anak sendiri. Yang kedua, pemantauan kemajuan individu. Kita bisa menilai seberapa mampu anak memahami apa kuis yang kita berikan. Terus ada pun umpan balik adaptif. Jadi dari teman satu ke teman yang lainnya bisa memberikan komentar seperti itu. Lalu dari kesimpulan dari yang sudah saya paparkan tadi, ada beberapa yaitu integrasi Google Sites, Kahoot, dan Wordwall dalam pembelajaran adaptif. Yang pertama, Google Sites bisa kita gunakan sebagai penyaji materi yang digunakan sebagai pengganti buku juga bisa. Terus Kahoot itu kita gunakan sebagai alat ukur asesmen tengah materi. Terus yang terakhir ada Wordwall yang bisa kita gunakan untuk mengisi waktu luang ketika anak-anak bosan seperti itu. Terus kelebihan penggunaan teknologi dalam memfasilitasi pembelajaran adaptif ada 4 di sini. Yang pertama, penyesuaian personal. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan setiap anak. Yang kedua, pemantauan kemajuan real time. Jadi setelah anak-anak diberi kuis itu kita bisa tahu, oh anak ini kurang ini, anak ini kurang ini. Besok kita evaluasi lagi apa yang kita berikan itu sudah cukup atau belum untuk anak. Yang ketiga, ada fleksibilitas waktu dan tempat. Setelah kita tahu kurang dan lebihnya kita jadi tahu, oh kira-kira waktu ini tuh kita bisa mencapai target apa tidak, target pembelajaran kita sesuai tepat waktu atau tidak, seperti itu. Yang keempat, ada keanekaragaman pendekatan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada beberapa sosial media saya yang bisa Bapak Ibu tambahkan sebagai teman siapa tahu gitu. Begitu, terima kasih. Tapi sebelumnya kalau ada yang penasaran dengan yang sudah saya buat di level 3 tadi, sepertinya ada. Kalau nggak ada ya saya tampilkan saja. Jadi seperti ini Bapak Ibu, tampilan dari yang level 3 kemarin saya buat. Pertama ada opening, welcome to interactive English learning. Selamat datang di pembelajaran interaktif bahasa Inggris. Dengan bumper kombatif karena kemarin saya itu membuatkan yang kombatif itu. Terus let's learn, ayo belajar yuk gitu. Chapter pertama ini saya ada materi fabel. Kalau di buku paketnya itu what fable do you like to read? Di situ saya sekalian memberikan pengertian kepada anak-anak. Oh, di bagian materi ini kita ada apa aja yang perlu kita pahami, itu di learning objektif itu. Terus agar anak-anak tidak salah web, saya kasih target kelasnya itu kelas 10 dan kurikulumnya kurikulum merdeka. Dan saya tidak lupa juga memberikan Pancasila Profile Develop atau P5-nya. Di bab ini kita perlu mencapai apa aja sih di P5-nya itu.
Lalu anak-anak kan biasanya lanjut start. Kita mulai pembelajarannya dengan klik start. Nah, di situ akan muncul materi, biodata, game kayak gitu, dan information. Nah, materi itu saya akan menampilkan ini naratif dulu, baru fabel, baru past tense. Pengertian naratif seperti apa sih kayak gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tersembunyi. Saya sembunyikan dulu biar anak-anak tuh bukannya satu-satu, nggak langsung ke bawah. Saya sembunyikan, tapi kalau diklik panah ke bawah ini muncul. Naratif itu apa definisinya? Terus purpose, tujuannya di situ ada. Terus di sini ada tipe-tipe naratif dan sebagainya. Tapi karena saya fokusnya di bab 1 ini adalah fabel, jadi saya highlight yang fabel. Terus ketika anak-anak sudah selesai membaca materi, biasanya saya suruh untuk kembali ke home dulu atau kita coba buat permainannya dulu. Tapi permainan yang saya letakkan di sini cuma baru 1 sebenarnya. 3 ya. Di sini ada Magic Bears level 1. Level 1 itu kalau di HP anak-anak kan biasanya kecil tampilannya. Jadi saya tulis please rotate your phone biar anak-anak itu muter HP-nya. Terus ini adalah embed atau sisipan dari Word Wall. Kalau Bapak Ibu bikin kuisnya di Word Wall nanti tampilannya seperti ini. Cuman ini saya sisipkan ke Google Sites biar lebih menarik gitu. Jadinya satu layar. Ini. Diklik play bagian tengah itu, nah akan muncul tik 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 tik. Kita main kata yuk, vocab. Kita ingat-ingat nih, kita find the pairs. Berarti kita cari verb 1 verb 2 atau enggak verb 2 verb 3. Nah, verb 1 verb 2 kayak gitu. Kita carinya seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu demonstrasi yang sudah saya buat di level 3. Saya kira cukup sekian yang bisa saya berikan ke Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.